Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Bapak-bapak di Padepokan dan Mbak. Mbaknya cuma satu ya. Yang satu kan ibu. Terima kasih kehadirannya di Padepokan Patrap Surakarta. Ya, seperti inilah Padepokan. Alhamdulillah, Padepokan sudah punya mobil ya Pak Zen. Padepokan sudah punya mobil baru meskipun lama. Artinya untuk dakwah seputar Jawa bisa dijangkau dengan mobil. Jadi nanti Bapak Ibu, kita corona ini mulai perlahan-lahan berdakwah keliling. Ya tentunya kalau masih zona merah ya jangan undang kami lah. Yang zona hijau silahkan mengundang kami. Nanti kita akan manage, kita akan atur segala sesuatunya. Ya, kalau untuk mengadakan acara di Padepokan rasanya belum ini ya, belum saatnya. Saya bilang ke teman-teman tuh, pokoknya nanti kalau anak sekolah sudah pada sekolah semua, nah kita mulai merencanakan pertemuan di sini. Tapi kalau masih anak sekolah aja masih takut-takut ya, masa awake dhewe arep. Ya nanti. Tapi kalau kumpul-kumpul hanya bersepuluh seperti ini ya, 10, 15 dipersilahkan. Bapak-bapak, ibu yang dari luar kota satu mobil gitu silahkan datang ke Padepokan. Ya tentunya yang sakit jangan ikut gitu loh. Yang sakit panas ikut ya nanti saya karantina. Bapak Ibu ya, kita terus pokoknya Padepokan ini terus mencoba untuk berkembang. Baik untuk dakwahnya maupun pelayanan terhadap jamaah. Fasilitas-fasilitas ya sedikit demi sedikit kita penuhi sehingga nyaman gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini di sini ada Pak Karjono ya, Pak Karjono ya. Kalimantan mana Pak? Barat, Kalbar. Tadi saya lihat teman-teman di Pontianak pengajiannya Pak Mukhlis juga sedang ini nonton bareng ya. Ya alhamdulillah. Ini Pak Karjono kesini karena selain ini ada kepentingan lain, yaitu menjemput putrinya yang sudah selesai kuliah. Enggak ngelanjutin sampai S3 Mbak? Hah? Lanjutin sampai S3 nanti jadi dosen. Ya kalau S2 masih susah, kalau S3 pasti diterima ya. Baik Bapak Ibu, kita masih seputar waskita Quran ya. Kenapa pakai Quran? Karena ini ya penting banget gitu loh. Saya ulang-ulang itu karena ya penting tenan gitu. Nek ora penting ora gitu. Semua orang kan pegangannya Quran. Di mana-mana pondok pesantren apa Pak, menghafal itu kan menjamur ya Pak. Di Pontianak, di Kalimantan Barat banyak enggak Pak? Banyak. Nah, sekolah-sekolah menghafal banyak.
Jadi sekolah menghafal itu wah luar biasa. Bahkan sekarang itu sekolah-sekolah Islam ya sidik-sidik ngapal ke. Minimal juz 30, juz 29 gitu ya. Ya bagus itu. Kalau untuk anak kecil memang bagus. Anak kecil hafalannya masih kuat. Memorinya gitu. Nek wis kaya aku ini ya. Kene apal sing wingi lali. Les beda kemampuan, beda apa namanya? Bukan beda kemampuan, dah beda ya kemampuan otaknya udah nggak sesuai untuk menghafal. Telat bahasanya itu telat. Telat ngapal ke Quran. Nek jane dipaksa ya iso, Pak. Ya memang rada suwe. Jarang usia 40 ke atas itu dia mulai menghafal dari mulai juz pertama sampai 30 terus hafal itu jarang, Pak. Tapi kalau anak kecil itu SD itu banyak malahan. Cepet. Wah, SD itu ngapal ke jelas. Ya, sekarang sudah mulai begitu ya. Alhamdulillah ini satu perkembangan yang sangat bagus sekali. Yang nantinya Quran itu bisa menyatu ke dalam jiwanya, itu harapan kita. Nah, untuk kita yang tua-tua ini ya harus bagaimana kita bisa tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, tema kali ini tema yang kedua ya. Ternyata kemarin juga tentang keluarga ya. Tentang keluarga. Ini fokus kita pada pasangan suami istri. Jadi mungkin kalau di jamaah tabligh ya Pak, biasanya sering baca hadis ya Pak. Gitu nggak Pak Arjono? Kalau sore atau pagi gitu baca apa namanya Pak itu Pak? Hadis apa itu namanya yang dua Riyadhus Shalihin ya Pak ya? Ya. Nah, sekarang kita galakkan juga untuk yang Al-Quran. Berdua Pak, suami sama istri. Karena suami istri itu kan jadi satu toh Pak. Ya. Iya. Sigaraning nyawa. Sigaraning nyawa garwa. Nek bojo apa Pak? Ora ono. Garwa, sigaraning nyawa. Sigaraning nyawa itu bahasa Indonesianya Pak. Belahan jiwa. Ya, belahan jiwa. Berarti satu belah suami, satu belah istri. Nah, suami dan istri itu tidak boleh menghadapi masalah keluarga itu sendiri-sendiri, harus kompak. Betul nggak Pak? Yang misalnya menghadapi masalah ekonomi, ya, masalah terutama mendidik anak, kemudian masalah sosial, gitu, pekerjaan. Gitu. Suaminya karir, istrinya karir, anaknya bubrah. Nah, kecuali, nah ini gimana sama-sama karir pakai Al-Quran, petunjuknya apa? Nanti kalau petunjuknya, oke, dua-duanya karir tidak apa-apa, ya jalan. Tapi kalau nanti ada petunjuk yang karir satu saja, ya harus ngalah satu-satu.
masalah ekonomi, ya, masalah utang. Ya jangan sampai masalah utang ini ada dibebankan kepada suami. Istri juga harus bisa merasakan betapa mumetnya mikir utang. Artinya apa ya, istri ikut bagaimana bisa menghemat gitu ya. Masalah pendidikan anak, ya sekarang ini kan yang mumet ibu-ibu ya Pak. Pandemi saya ngumet ibu-ibu, bapaknya santai. Ya ibu-ibu tiap hari ngerjakan PR anaknya. Lah wong soalnya ya angel, gurune ya ngeki soal ya tidak rasional. Iki sedigara bocah apa ora? Jelas ora, ning kok iso. Berarti sing garap wong tuane ngono wae. Itu pandemi seperti ini ya santai wae lah ya ora. Apa sih sekolah mau ngejar apa? Oh ya ora sekolah gitu loh. Baik Bapak Ibu, ini harus kompak Bapak Ibu. Antara suami dan istri ini harus mencapai sebuah kekompakan. Ya, kompak itu ya, kompak itu gimana sih Pak? Bodoh gitu loh, ora ayel-ayelan. Maka bagaimana untuk kompak? Nah, ini harus pakai pedoman hidup. Ya, pedoman hidup ini namanya Al-Qur'an. Bagaimana mendapat petunjuk dari Allah? Nah, engko nek diajari carane masuk mihrab, kemudian berdiam begini, kemudian mendapatkan petunjuk, malah darani sesat ya toh Pak. Wah, sulak pikiranmu dewe kan gitu ya. Padahal ya cara mihrab itu ya banyak dilakukan oleh ulama-ulama, dan Kanjeng Nabi pun juga ketika waktu beliau risau dengan umatnya itu kan beliau naik ke ke Gua Hira itu. Ya Gua Hira itu ya diam gini ya kayak di mihrab itu, minta petunjuk, ya Allah ini gimana, turun wahyu bung. Nah sekarang sudah ada ini Pak. Enggak, sudah ada ini sudah. Nah kalau mau buat mihrab di rumah untuk berkomunikasi dengan Allah boleh enggak? Boleh. Tapi bisa enggak Pak kita berkomunikasi dengan Allah? Ayo ya. Tergantung kamu. Kalau yakin, percaya, punya keimanan yang benar, lurus ke Allah, pasti dapat petunjuk. Karena kuncinya sama, kalau kita masuk mihrab dengan pakai ini itu sama, kuncinya apa? Lurus ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya toh? Nah kalau ke mihrab niatnya untuk cari nomor reseng metu ya. Nomor apa yang mau keluar, nah, ini itu sudah tidak lurus. Atau untuk mencari kesaktian, mencari apa ya sudah tidak lurus lagi. Tapi kalau untuk mencari petunjuk Allah, untuk bisa jalan lurus ke Allah, itu punya mihrab itu akan dapat petunjuk juga, sama Pak. Kuncinya lurus ke Allah itu pegangan utama. Nah, sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan Al-Qur'an. Ya. Menggunakan Al-Qur'an yang 30. Maka dalam satu keluarga terutama pasangan suami istri itu sangat bagus sekali kalau setiap hari ya, apalagi kalau pagi hari ya, setelah sholat subuh itu sama-sama yuk Bu kita buka Al-Qur'an. Dah, amanahnya adalah keluarga kita. Kita diperintahkan Allah apa pada hari ini? Nah, buka, silakan yang buka itu ibunya atau bapaknya, suami atau istri, sama aja buka. Plek, ini, dah, ini petunjuknya. Yuk dibaca sama-sama. Dah dibaca Bu, atau bapaknya yang baca. Tapi dicari perintahnya apa? Ya, perintahnya apa?
Misalnya dibuka, kemudian perintahnya adalah menggambarkan tentang neraka. Nah, neraka itu kemudian di bawah itu ini adalah hukuman bagi orang-orang yang kafir. Misalnya gitu ya. Berarti perintahnya apa? Berarti kita perintahnya jangan berbuat kufur, mengingkari. Nah, kemudian digambarkan surga. Surga. Kemudian surga itu ini adalah balasan bagi mereka yang sabar. Berarti perintahnya apa? Perintahnya adalah sabar. Kan gampang ya? Nggak susah-susah toh. Mosok sabar sesat. Pakai Quran kalau tidak ada yang bimbing nanti sesat itu masuk gitu. Oh ini jelas, la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Sangat meyakinkan. Ya kalau Al-Quran dicari cara-cara tohara ya nggak ketemu. Urusan warisan ya nggak ketemu. Urusan zakat ya nggak ketemu. Tapi perintah zakat itu ada. Cuma zakat berapa ya nggak ketemu di sini. Itu harus dipelajari di kitab lain. Tapi untuk petunjuk hidup, basicnya adalah di sini. Semua kitab-kitab yang ditulis para ulama itu merujuknya ke sini. Kalau sampai kitabnya ulama itu bertentangan dengan Al-Quran, itu namanya kitab sesat. Misalnya ada kitab yang menuliskan kalau sudah beriman, sudah bisa eling, nggak perlu sholat. Wes sesat, wes tinggal aja. Kitabnya ditinggalkan, yang ngajar tinggalkan. Itu mesti nggak benar. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah keluarga, seorang suami yang katanya adalah nahkoda. Nahkoda itu apa Pak? Kepala. Belum tentu benar. Gitu Pak. Belum tentu benar. Dia juga perlu petunjuk. Apalagi yang di belakangnya kan gitu Pak. Yang suami aja belum tentu benar, apalagi di belakang-belakangnya ini. Ini ngantek kepalanya salah, yang belakang ya biar. Maka seorang suami ya patokannya pada Al-Quran. Misalnya suami mau pindah kerja, saya mau kerja pindah Bu, nggak kerasan di pekerjaan ini karena banyak yang berbuat tidak benar gini. Oh, nanti dulu keluar dan tidak keluar itu gampang. Buka Al-Quran dulu, perintah Allah apa? Buka. Nah, kalau isinya suruh tetap di situ, ya tetap di situ sudah, tidak apa-apa. Yang penting tidak ikut berbuat yang. Tapi kalau perintahnya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh, sudah perintahnya suruh pindah. Tidak perlu khawatir dengan rezeki yang Allah berikan. Oh, suruh pindah itu sudah pasti. Nah, ini pentingnya Al-Qur'an. Nah, metodenya seperti kemarin ya, pakai waskita gini ya. Nanti yang mungkin baru ikut online sekarang ya, pelajari tentang waskita Quran. Kita sudah hampir sebulan lebih ya Mbak Zen ya? Tentang waskita udah lebih ya? Nah, kita sudah sebulan bahas waskita Quran terus. Memang ciri khasnya sini itu kalau sedang membahas satu hal itu nggak akan kemana-mana kalau belum ada pelajaran baru.
sampai nanti habis lah. Ya, saya kira nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan besok pagi. Yang buka ya jangan cuma istri tok. Ya kalau istri mau sendiri ya enggak apa-apa sebenarnya. Cuma untuk urusan keluarga ini kan berdua toh. Kecuali kalau sudah nggak punya istri gitu. Atau sudah nggak punya suami ya wis sendiri. Tapi kalau masih punya ya pakai ini, ayo bareng-bareng dan gini. Karena nanti di sini kadang-kadang Allah itu menelanjangi, membeberkan kesalahan-kesalahan suami, kesalahan-kesalahan istri, gitu. Sehingga bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Jadi tidak, karena kan kadang-kadang itu suami salah, istri nggak berani untuk negur, atau sebaliknya. Tapi kalau dengan Al-Quran gini kan negurnya kan bukan negur secara langsung toh. Berarti kita diperintah Allah untuk bla 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 bla. Ya, itu. Jadi tidak ada ketersinggungan. Karena ini perintah Allah. Kalaupun ini ya yang menegur ya bukan saya, tapi yang menegur adalah Allah. Yang menegur bukan suami atau istri, tapi yang menegur adalah Allah. Nah, ini akan memperbaiki aura, memperbaiki suasana keluarga. Ya, itulah yang sebenarnya disebutkan bahwa Al-Quran ini bisa menjadi cahaya di keluarga itu ya gitu. Akan lebih nancep gitu loh. Kalau dibaca ya dikeraskan gitu ya ada suasana-suasana religi gitu. Tapi untuk bagaimana keluarga ini bertindak, berperilaku sesuai dengan Quran itu ya belum menyentuh sisi itu. Karena kalau masalahnya misalnya hutang, kemudian cuma diperdengarkan ayat-ayat Quran setiap pagi dan sore ya panasnya punya utang ya nggak hilang gitu loh. Ya tetap panas gitu. Tapi kalau kemudian baca Quran, kemudian Allah memerintahkan misalnya sabar atau masalah rezeki atau tenang nanti ada pertolongan Allah, nah itu kan terus makceles gitu loh Pak. Kalau yang berfirman Allah, yang memerintah Allah dalam Al-Quran, kemudian kita baca dan itu untuk kita, untuk keluarga kita, itu makceles rasanya. Nah ini lebih daripada sekedar dibaca, dinyaring-nyaringkan gitu ya. Karena akan berdampak secara psikologis baik kepada suami maupun istri. Nah itu kita harus mulai untuk membaca Quran secara bersama-sama. Itu yang namanya tadarus. Tadarus itu ngocok. Ibu dapat petunjuk apa dari ayat ini? Bapak dapat petunjuk apa dari ayat ini? Itu bisa saling untuk saling bertukar pendapat, bertukar wahyu atau bertukar ilham. Nah ini kan luar biasa ya. Mungkin ya mau mulai yuk gimana Pak, izin izin ya enggak apa-apa, itu tinggal ngomong aja. Kalau misalnya istri belum mau ya enggak apa-apa toh Pak, atau suami belum mau ya belum, enggak apa-apa toh. Tapi kan perlu dicoba. Tapi insya Allah untuk kebaikan ya saya kira akan lebih baik disampaikan. Kalau belum mau ya enggak apa-apa, baca sendiri. Itu ya.
Tapi insya Allah maulah. Baik Bapak Ibu, ini tentang waskita Quran. Kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran, kita interaksi dengan Al-Quran, dapatkan hidayah, dapatkan energi, dapatkan daya dari perintah-perintah Allah yang tersirat di dalam ayat-ayat ini, sehingga daya ini bisa mewarnai kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Nah, sehingga sadar Allah yang sudah kita latih dengan zikir nafas itu mulai memancar gitu. Ya nek ming padang-padang dhewe nggo apa Pak? Ming padang-padang dhewe dan aku padang ya. Tapi bagaimana kita ini ada keluarga, ya toh Pak, ada keluarga, ada tetangga, ada kawan-kawan. Ini padangnya atau bersinarnya cahaya sadar Allah ini bisa menyinari orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik, mari kita sama-sama belajar sadar Allah melalui zikir nafas yang setiap Kamis malam kita lakukan. Kita berlatih zikir nafas, belajar sadar. Nanti silahkan Bapak Ibu lanjutkan zikir nafasnya, dilanjutkan zikir nafasnya. Saya memandu sampai tengah jalan saja, Bapak Ibu lanjutkan sendiri, dan siaran akan saya hentikan. Bapak Ibu jangan ikut berhenti. Kalau dayanya masih ada, terus lanjutkan ya sampai selesai. Baik, yang bisa duduk timpuh seperti tadi yang Mbah Zen ini lakukan, perintahkan tadi, duduk timpuh itu duduknya sinden. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi yang tegak ini tulang belakang kita tegak, kemudian ototnya rileks, tapi tulang belakangnya tegak ya. Bagi yang berhalangan untuk duduk timpuh bisa menggunakan duduk bersila. Bagi yang berhalangan duduk bersila ya bisa berbaring, pokoknya santai, rileks. Baik Bapak Ibu, mari zikir nafas saya pandu dari Padepokan Patrap. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarilah kami ya Allah untuk berzikir kepadamu ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk berbuat baik kepadamu ya Allah. Mari Bapak Ibu, kita aktifkan kesadaran kita dengan menyadari nafas masuk dan keluar. Kita sadari
nafas masuk dan keluar. Baik. Setelah kita menyadari nafas masuk dan keluar, kita menyadari, ya, selanjutnya kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas kita. Ya. Jadi ini nafas kita yang masuk dan keluar. Kemudian kita tingkatkan kesadaran kita. Kita naikkan kesadaran kita dengan menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Yang mengeluarkan nafas adalah Allah. Yang memasukkan nafas adalah Allah. Jadi kesadarannya masuk pada kesadaran yang menggerakkan. Kalau nafas itu yang bergerak, di balik yang bergerak ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Baik. Di sini kesadaran Bapak Ibu sudah pada kesadaran menyadari Allah, kesadaran tinggi, kesadaran keimanan, keihsanan, kesadaran tauhid. Jangan turun, jangan kemana-mana, tetap sadari Allah yang menggerakkan nafas. Di sini Bapak Ibu perlu latihan karena seringkali lepas. Seringkali tidak sadar Allah, tidak sadar Allah. Maka untuk menguatkan Bapak Ibu, kita panggil, kita sebut yang menggerakkan tadi. Ketika nafas masuk kita panggil dengan hu, dan ketika keluar nafas kita panggil dengan Allah. Allah. Bapak Ibu melakukan 3 hal: menyadari nafas, menyadari yang menggerakkan nafas, dan memanggil dengan sebutan hu Allah. Lakukan 3-tiganya secara bersamaan. Jika Bapak Ibu masih kesulitan, lakukan semampunya dan sering-seringlah berlatih. Suatu saat Bapak Ibu akan mampu melakukan 3-tiganya dalam satu waktu dan terus menerus. Allah. Ucapkan dalam hati seiring keluar masuknya nafas. Ketika menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Ketika Allah menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Bapak Ibu yang online, yang baru gabung, langsung ikuti saja panduan saya. Langsung menyadari Allah. Bapak Ibu jangan sampai lepas. Allahnya harus terus menerus sampai latihan selesai.
paling basic, paling dasar adalah hu Allah. Ini menjadi jangkar atau menjadi sauh atau menjadi yang dapat membuat kita untuk selalu sadar Allah. Dalam hati nafas masuk hu, dalam hati nafas keluar Allah. Jangan sampai putus, jangan sampai berhenti. Isi nafasnya dengan menyebut. Nanti kesadaran tentang Allah akan muncul. Bapak dan Ibu mungkin sensasi-sensasi mulai muncul. Ada sensasi gatal, sensasi pegal, atau sensasi yang ada di pikiran, perasaan. Jangan berusaha untuk menolak atau melawan. Biarkan saja, dan Bapak Ibu terus lurus ke Allah, abaikan semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk latihan zikir nafas pada malam hari ini, yang pertama Bapak Ibu harus mampu menjalankan sadar nafas, sadar Allah, dan menyebut nama Allah dalam setiap nafas masuk dan keluar dengan hu dan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengabaikan sensasi. Bapak dan Ibu, latihlah dua hal ini dengan istiqomah. Terus lanjutkan zikir nafasnya Bapak Ibu.
sampai selesai, saya akan mengakhiri siaran langsung dan telah memandu Bapak Ibu. Lanjutkan masing-masing dari rumah masing-masing. Saya akan mengakhiri siaran ini.